Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin untuk saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di SMK YP Wonosari. Kemarin kita sudah berbagi budaya positif dari rekan saya. Untuk pada saat ini kita masih berbagi masih dengan tema yang sama, tapi mungkin hari ini kita lebih penekanannya. Kita akan mungkin sedikit berdiskusi tentang mungkin penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan di tempat kita. Kemudian saya ini teman-teman ya, terima kasih untuk waktunya untuk meluangkan di samping waktu untuk belajar, untuk mendengarkan kisah berbagi tentang pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 8. Tentu yang pertama itu saya akan mengenalkan budaya positif ya. Budaya positif itu mungkin di tempat kita sudah melaksanakan, tetapi mungkin kita nggak tahu apa itu istilah-istilah apa yang mungkin baru ya. Mungkin seperti kita di tempat kita mungkin apel pagi itu untuk membentuk apa, itu juga mungkin kita istilahnya baru-baru. Itu mungkin kita coba kita diskusi untuk di tempat ini ya. Nah, tentu disiplin positif yang perlu kita dengar, tentu disiplin. Tentu disiplin adalah mungkin kaitannya, kalau kemarin Bu Rahayu itu disiplin mengikuti aturan, tetapi kita ternyata salah pemahaman ya. Jadi pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif yaitu perubahan paradigma disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi disiplin positif itu kaitannya dengan dari anak sendiri, dari murid sendiri, bukan karena motivasi dari luar, menurut pemahaman saya. Jadi jangan sampai nanti disiplin itu yang sampai pada kita. Tentu anak itu harus disiplin dengan kita membuat aturan yang sedemikian rupa, tetapi mungkin dari diri murid tersebut itu ada rasa tertekan, dan itu akan mengurangi dalam ada hak-haknya yang terabaikan atau mungkin enggak tercukupi. Nah, dalam ini ya, perubahan paradigma belajar ya mungkin suatu lingkungan yang aman, nyaman akan memberikan murid kesempatan kebebasan untuk proses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan di lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah rasakan ya, ketika mungkin situasi kelas tidak nyaman, semrawut, mungkin kotor, dan mungkin
mungkin ada bau-bau tertentu yang merasa kelas itu tidak nyaman, tentu ini akan mengganggu proses belajar mengajar pada saat itu. Nah, disiplin positif itu seperti ini. Jadi ketika tadi hukuman ya, yang terbayangkan ketika Anda melintasi pikiran Anda kebanyakan akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, justru akan salah satu alternatif terakhir kalau perlu tindakan tidak digunakan sama sekali. Nah, mungkin penekanannya adalah hukuman. Kadang kita kalau hukuman ya, ketika anak mungkin tidak mengerjakan PR, mungkin kita sebagai bapak ibu guru silakan keluar. Padahal itu di situ itu nggak ada hukumannya. Maksudnya hubungannya itu antara anak yang mengerjakan PR dengan anak disuruh keluar. Atau mungkin sebagai contoh lain, mungkin anak terlambat terus harus berdiri di pojok kelas, itu ya. Atau mungkin kita bisa langsung berdiskusi, Bapak Ibu. Kira-kira jika Bapak Ibu yang kalian temui itu seperti apa? Mungkin kalau anak melanggar itu seperti apa? Yang kalian rasakan mungkin ketika mungkin Bu Rini atau mungkin Pak juga ketika anak terlambat, yang Bapak Ibu lakukan seperti apa? Kita mungkin sharing pengalaman aja, mungkin yang lakukan seperti apa? Dihukum atau dihukum seperti apa Pak Yuda? Kalau ini melihat dari tampilan saya Bapak, seperti ini Pak Joko. Sebelumnya saya membaca tentang paradigma belajar tadi Pak. Di sini kan ada dikatakan disiplin positif. Ya. Nah di situ dikatakan bahwa misalnya disiplin itu pasti ada yang namanya tata tertib dan tentang disiplin Pak. Ujung-ujungnya hal terakhir alternatif yang kita berikan pasti merupakan hukuman. Cuman saya seperti ini, kalau kita memberikan hukuman tentu ada tata-tata yang harus kita indikan dulu. Hukuman seperti apa, apakah itu nanti akan membuat anak itu jerah dalam dia berbuat kesalahan atau dia semakin menjadi. Itu tergantung dari anak, tergantung dari anak yang membuat itu. Terus untuk inilah makanya saya ingin menanyakan nih Pak, ada alternatif lain nggak selain hukuman yang kita berikan kalau kita merujuk ke disiplin positif tadi Pak? Ingin ditanyakan seperti itu. Oke, tadi itu bagus ya. Ada alternatif apa? Nanti kita coba balik lagi ke materi yang berikutnya. Tapi selama ini Pak Yoga ketika mungkin anak mungkin melakukan kesalahan, yang terjadi apa? Dihukum atau mungkin seperti apa yang selama ini? Kalau selama ini sebelum dihukum tuh kita ceramai dulu Pak, kasih motivasi dulu. Apa kesalahannya, gimana, akibatnya apa. Kalau saya seperti itu Pak, saya akan memberikan masukan-masukan dulu pada anak, kasih motivasi dulu seperti itu. Hukuman itu ya jalan terakhir tuh. Kalau dia udah memang tidak bisa apa-apa lagi, itu hukuman pasti akan kita jatuhkan atau saya akan menyerahkan ke perangkat sekolah kalau benar-benar itu sudah melewati batas gitu. Oke, itu ya. Mungkin ada yang lain mungkin bisa ditambahkan. Ini nih, misal ada kesalahan, nggak ada ya.
atau belum menjumpai anak, mungkin ketika melakukan kesalahan. Kalau misalnya terlambat nih Pak, misalnya terlambat ikut praktikum, ya, itu biasanya saya ngasih hukumannya nggak bisa ikut praktikum dulu gitu. Oke. Berarti hukuman ya Pak ya? Iya, hukuman. Berarti kalau kita respect ya, kita hukuman. Jadi kalau materi kemarin itu kan ada hukuman dan konsekuensi. Saya cuma melengkapi yang materi kemarin. Jadi hukuman itu terjadi jika kita misal seperti ini, anak tidak masuk atau mungkin terlambat ya mengikuti pelajaran, terus anak itu tidak dibolehkan sama sekali ikut. Pertanyaannya itu, apakah dengan kita tidak mengikutkan anak itu ada sesuatu yang kita langgar? Apa itu? Hak anak itu kita langgar. Apa kira-kira? Adalah hak untuk mengikuti pelajaran. Itu adalah kita juga melanggar hak-hak anak yang kita tidak mengikuti pelajaran. Mungkin salah satunya ketika mungkin adalah dengan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa toh? Misal ketika anak terlambat, misal setengah jam, tentu kita juga anak tersebut itu dikasih perpanjangan waktu. Seperti kalau kita bermain sepak bola, tentu ketika terjadi waktu terpotong itu ada injury time atau perpanjangan waktu. Nah, perpanjangan waktu itu diberikan anak yang terlambat itu. Karena apa? Kamu datang terlambat, konsekuensinya adalah kamu dengan merangkum pembelajaran yang tadi ditinggalkan, atau pas praktikum itu menambahkan waktu ketika anak-anak yang lainnya belajar istirahat, ketika istirahat, misal seperti itu. Betul. Tetapi kalau mungkin di jam kita ya, ketika jam kita itu bolong ya, atau mungkin ya ada pertengahan jam, dan itu juga akan mengganggu, ada pertambahan ketika pergantian jam ya. Pergantian jam itu juga nanti anak tersebut terlambat di jam bapak ibu guru lainnya. Tentu kesulitannya juga dengan seperti itu, tentu anak itu mungkin di waktu istirahat kita juga sebagai guru tentu juga meluangkan waktu kita untuk kita seharusnya untuk istirahat juga, tetapi waktu kita terpotong untuk menangani anak tersebut untuk menggenapi pelajaran. Harus ada pengawasan. Kalau nggak diawasi kira-kira bagaimana? Ya ngerjakan loh. Mungkin kalau anak-anaknya istimewa, ya memang harus diawasi. Betul, kita juga perlu perlakuan ekstra ya. Nanti kita berikan salah satu cara, mungkin ada yang cocok dan mungkin ada kita tambahi atau mungkin kita kurangi yang mana yang cocok untuk budaya kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Sebelum ke budaya positif, manusia itu tentu motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya itu ketika kita sedang naik motor, tentu pada waktu itu kita menghindari dari tilang, betul nggak Bapak Ibu? Bukan karena memakai helm ya, kita naik motor pakai helm, tentu kita menghindari tilang dari bapak polisi seperti itu. Atau
mungkin ada aturan lain, mungkin karena ketidaknyamanan, mungkin mungkin di ruang ini ada yang merokok, berarti ada aturan itu untuk menghindari asap rokok seperti itu. Jadi motivasi yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sering kita lakukan ya, gitu. Mungkin ketika kita tadi memakai helm itu motivasi kita tentu tidak melindungi kepala kita dari benturan, tetapi memang melindungi kita dari hukuman tadi. Itu paling banyak seperti itu. Nah, kedua adalah mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, ketika mungkin ini waktu kita masih kecil dulu, ketika disuruh oleh orang tua kita, tentu kita akan upahnya apa Bu? Mungkin ada yang seperti itu. Itu motivasi kita mendapatkan imbalan. Di samping itu kita mungkin kalau di sekolah ya, imbalan itu bisa berupa uang ataupun yang lain, gitu ya. Mungkin ya ketika kita motivasi kita ketika absen ya, bangun pagi biar kan kita dihitung waktu berdasarkan absen itu. Kita absen pagi terus nanti padahal itu jam kita masuk siang, kita absen pagi terus kita balik ke rumah. Terus nanti pas jam mengajar kita balik lagi. Berarti kita hanya menambahkan fokus pada imbalan karena absen tadi. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya untuk dan atau penghargaan dari orang lain. Ini menjadi mereka inginkan, jadi dari diri sendiri. Contohnya misal ketika kita mau cita-cita mau jadi apa, misal ingin belajar menjadi ingin menjadi lebih dari orang lain. Tentu kita juga anak-anak itu juga berangkat pagi. Karena mungkin motivasinya karena mungkin ada yang anak berangkat pagi itu mungkin karena memang pengen belajar waktu pagi gitu ya, biar tidak merungsung gitu. Kalau kita ibaratkan di naik sepeda motor tadi, itu motivasinya adalah keinginan untuk melindungi kepalanya, bukan dari melindungi dari polisi atau dari tilang gitu ya. Itu menghargai diri sendiri. Atau juga penghargaan dari orang lain. Itu sama ya, mungkin dengan kita berdisiplin itu juga akan mendapatkan pujian dari bapak kepala sekolah. Mungkin kita berangkat pagi kita motivasinya mendapatkan pujian atau mungkin perasa bangga ketika itu adalah motivasi manusia. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ya. Saya bacakan ya. Kebutuhan manusia jika di saat ini adalah ada 4 ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan, koneksi sosial, kesehatan rumah dan makanan. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan
pengakuan, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan ini kebutuhan kemandirian, otonomi, pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan, gitu ya. Nah, masing-masing ini itu dalam diri manusia sebenarnya itu harus tercukupi. Mungkin masing-masing orang itu beda. Kaitannya dengan pembelajaran kita itu sebagai guru seperti apa? Kita harus memenuhi, tahu kebutuhan dasar dari murid tersebut. Mungkin kalau kita saat belajar tentu kebutuhan anak itu juga berbeda-beda. Mungkin kita kalau menjumpai ya anak itu sering datang terlambat. Sering datang terlambat itu kalau kita cermati, ya udah datang terlambat, kita nggak tahu alasannya. Mungkin kalau kita kaitannya dengan disiplin, tentu ya anak itu nggak disiplin, gitu ya. Tetapi anak tersebut, murid tersebut itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita berbicara tentang anak terlambat, apakah itu anak itu kurang kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kurangnya kasih sayang, atau kurangnya penguasaan, atau kurangnya kebebasan, atau kurangnya kesenangan? Mungkin ya ini, kalau kita anak tersebut kurangnya untuk kebutuhan bertahan hidup, contohnya adalah mungkin makan ya. Bisa jadi murid tersebut itu sarapan dulu. Sarapan mungkin mampir dulu karena mungkin untuk makan butuh waktu lama. Betul. Karena makan waktu lama itu juga mengakibatkan terlambat. Itu juga bisa karena mungkin di rumah tidak disiapkan. Karena apa? Tadi mungkin kurangnya kasih sayang, akibatnya itu ya. Nah, mungkin orang tua tidak memasakkan, atau mungkin anak tersebut tinggal sendirian, tidak dengan orang tua, cuma dikasih uang saku, tinggal di kos. Jadi karena kurang kasih sayang dari orang tua, mungkin yang anak-anak tinggal di kos itu bangunnya kesiangan, nggak ada yang nyiapkan makanan, beli sendiri, terus makan, akhirnya terlambat, gitu ya. Mungkin juga kekuasaan ya. Nah, anak itu mungkin kalau dilihat kekuasaan apa yang mungkin dilihat ketika anak itu terlambat, seperti anak itu menjadi kelompok geng atau anak sekolah itu ya, untuk memimpin anak-anak itu, ayo kita datang terlambat aja, atau kebutuhan untuk kekuasaan seperti itu, atau pengen anak itu disegani oleh teman-temannya dengan mungkin datang terlambat. Bisa juga kebebasan, karena mungkin ketika anak-anak itu di sekolah itu anak itu kurang bebas. Kalau di sekolah itu nggak bisa keluar bebas, makanya saya datang terlambat untuk jalan-jalan dulu. Bisa jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ya ini sudah karena anak itu menemukan kesenangan ketika sebelum berangkat sekolah itu keliling-keliling kota dulu, baru masuk sekolah. Itu juga bisa, karena mungkin kesenangannya keliling-keliling kota dulu, baru nanti masuk sekolah. Atau mungkin ngobrol-ngobrol dulu di warung sambil sarapannya udah selesai, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya yang sama-sama berangkat tadi, terlambat tadi, masuk terlambat. Ini karena kebutuhan kesenangannya dia cuma ngobrol dengan teman-temannya,
minum kopi di warung, itu seperti itu. Mungkin kalau kita sebagai guru ya, jadi kita juga harus mengetahui kebutuhan apa yang ada pada murid tersebut. Mungkin ini berlaku ketika anak itu terjadi kasus, tapi tidak harus ya ketika anak itu terjadi kasus. Kita juga harus tahu, mungkin sebagai wali kelas atau mungkin bapak ibu guru yang lain atau sebagai guru lah, itu juga harus tahu kebutuhan anak tersebut. Tapi paling paling mendasar adalah ketika anak ada kasusnya, mungkin tidak mengerjakan PR atau datang terlambat atau mungkin yang lain, mungkin ketika anak-anak itu ketika jumpai berkelahi dengan temannya karena mungkin berebut mungkin berebut pensil, karena juga ada hak-hak yang mungkin kebutuhan dari murid tersebut itu enggak tercukupi gitu. Kemudian yang ini ada posisi kontrol restitusi. Sebelumnya restitusi itu apa toh? Kalau kemarin itu dijumpai restitusi itu seperti kita tahu menyadarkan anak ya, artinya disiplin dari diri sendiri. Kelihatan nggak? Seperti ini ya. Nah, misalnya ya, kalau saya bacakan ya, motivasi posisi guru itu ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebagai penghukum tentu kaitannya seperti ini. Contohnya adalah guru berbuat kadang itu ketika guru sebagai penghukum itu menyakiti anak tersebut. Sebagai contoh, ketika kemarin itu ada contoh seperti ini, ketika anak tidak memakai sepatu hitam, mungkin seperti itu. Terus anak itu dihukum tidak memakai sepatu, itu ya, tidak memakai sepatu sama sekali pada jam itu. Si guru tersebut itu tidak menerima alasan seperti itu. Terus anak tersebut itu tidak seperti ini, Pak, saya mau ambil sepatu di rumah dengan sepatu yang warna hitam. Guru tersebut itu tidak mau memberi alasan seperti itu. Terus ya sudah, hari ini kamu tidak usah memakai sepatu sekalian. Kira-kira bagi anak itu seperti itu menyakiti enggak? Mungkin menyakiti ya. Mungkin kalau seperti itu ya menyakiti. Nah, yang ada hatinya mungkin merasa rendah diri atau mungkin menjadi tertutup karena mungkin malu karena nggak pakai sepatu. Nah itu
membuat anak seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Ketika dia cuma berceramah saja, nah kamu hari ini tidak memakai sepatu, nah seperti itu. Ya apa ya, di perkataan seperti ini, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kalau mungkin di kelas ya seperti ini. Nah, ketika kamu berangkat tadi terlambat, nanti saya ditegur oleh bapak kepala sekolah dengan nada yang memelas gitu ya. Harapannya apa yang diinginkan? Anak itu merasa bersalah, gitu ya. Akibatnya seperti apa? Anak tersebut apa ya, gagal apa tuh memberikan apa rasa bahagia untuk gurunya, seperti itu. Kemudian itu yang semua posisi sebagai apa itu berperan negatif ya. Kalau positif itu berlaku teman atau membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Contohnya di sini adalah melakukan untuk bapak ibu. Sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Mungkin gini, kalau kasusnya sebagai teman, itu ketika anak seperti ini, anak mungkin datang apa itu merasa apa itu terjadi apa itu enggak mengerjakan tugas, anak-anak bersalah. Mungkin ada anak seperti ini, anak misal Doni, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah hari ini kemarin gitu, untuk dikumpulkan hari ini? Jawabannya yang mungkin itu mungkin Doni tadi seperti ini, lupa bu, kayak guru tersebut cuma ya sudah, lain kali jangan kamu ulangi ya, cuma seperti itu. Itu kalau sebagai teman, karena mungkin kedekatannya sebagai guru sebagai teman itu mungkin akan anak tersebut ketergantungan ya, seperti itu enggak. Misal ada temannya, Don, kamu gak mengerjakan tugas ya, gak usah lah, sama mungkin dengan Pak Joko dibiarkan aja kok, gak apa-apa, nanti juga naik kelas kok. Nah, kalau kita sebagai guru dekat dengan teman, sebagai teman itu kita dianggap remeh oleh murid-murid kita. Kita juga harus membatasi ketika kapan kita sebagai teman dan kapan kita sebagai yang lain gitu. Kemudian pemantau itu kaitannya adalah guru menghitung dan mengukur. Di situ apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Seperti ini. Misal tadi anak tidak memakai seragam sesuai dengan waktunya. Mengapa kamu tidak memakai seragam? Ya, kamu paham aturannya hari ini apa? Misal hari ini abu-abu putih Pak, apa konsekuensinya dan apa aturannya, seperti itu. Cuma sebagai pembanding dari aturan yang kita buat atau yang diperbuat, seperti itu. Tentu yang kita inginkan sebagai guru adalah posisi sebagai manajer
Manajer itu adalah kalau yang semuanya adalah bermuara pada eksternal, tetapi motivasi manajer itu intrinsik. Intrinsik itu murid itu berbuat sesuai dengan keinginannya. Tentu ini sulit ya ketika mungkin anak itu nggak mengerjakan PR, tentu apa ya mungkin karena berulang kali akhirnya juga mungkin terjadi hukuman, karena mungkin kita juga jengkel gitu ya. Mungkin ini ya, guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru di sini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kamu meyakini, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, gitu ya. Untuk hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Tentu posisi guru sebagai manajer itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi anak itu bergerak atau memperbaiki kesalahan itu atas kemauannya sendiri. Intinya itu kita sebagai guru itu menyadarkan anak tersebut bukan keinginan dari kita, tetapi anak tersebut sadar. Seperti kalau yang sederhana mungkin ketika murid tadi ya contoh yang enggak, ketika naik motor enggak pakai helm, itu kan kita merubah mindset. Ketika naik motor ya harus pakai helm dengan atau melindungi kepalanya atau melindungi kesehatannya, gitu ya. Jadi proses menyadarkan dari kebutuhan itu. Yang selanjutnya tentu ini ada kaitannya seperti itu. Yang saya bacakan adalah yang restitusi saja. Murid berkata ini, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, berarti anak tersebut itu menemukan solusinya. Nanti saya akan tunjukkan praktek yang saya perbuat di video. Kemudian dampak pada murid kalau mungkin restitusi ya, itu bisa mengevaluasi diri menjadi diri yang lebih baik. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai murid yang positif dalam dunia yang berkualitas. Tadi efeknya ya, efek itu banyak sekali. Yang intinya kalau posisi sebagai penghukum, sebagai tadi di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer itu mempunyai efek-efek yang berbeda. Tentu kita juga harus pandai memilahnya. Tentu yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer. Tapi kadangkala ketika anak itu kita nggak mampu ya, akhirnya kita sebagai penghukum. Banyak sekali kita jumpai, kita sebagai penghukum pun tentu anak itu nggak mau berubah, gitu ya. Nah, mungkin ada cara yang paling efektif untuk membuat anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Untuk sebelum posisi kontrol tadi ya, itu ada dalam sebuah kelas itu perlu dibuat adalah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berusaha pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut kontribusi dan membuang keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya keyakinan kelas itu seperti apa toh? Kalau kita pengen, yang kita inginkan, misal ya, yang kita inginkan adalah kelas kita bersih. Tentu ada aturan kelas, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira Bapak Ibu itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Nah, berarti untuk membuatnya positif mungkin buanglah sampah sembarangan, atau mungkin tempatnya, buanglah sampah pada tempat, atau mungkin jagalah kebersihan. Mungkin itu ya, itu lebih efektif. Atau kemudian bisa dijumpai misal ketika jangan ramai di kelas, harap tenang atau saling menghargai gitu ya. Nah, berarti itu adalah nilai-nilai dari keyakinan kelas yang dimana keyakinan kelas itu sebenarnya itu dibuat dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat itu bersama-sama dengan murid. Ya, peraturan kelas dibuat dengan murid pada waktu awal pelajaran. Gitu ya. Mungkin tidak usah terlalu banyak. Mungkin jangan, kalau izin jangan apa itu keluar harus izin. Jangan rame, HP harus ditaruh di meja. Itu ya. Yang selanjutnya contoh keyakinan kelas seperti ini. Keyakinan kelas itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri sendiri, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, komitmen terhadap setiap guru, senantiasa membantu. Kelas ke-7 ini hormat. Kami meyakini bahwa pentingnya menghormati semua orang, barang miliknya orang lain. Pekerja, kami meyakini bahwa sangat perlu mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling menghargai. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kita bisa adaptasikan ke kelas kita masing-masing. Mungkin kita mungkin pada awal tahun itu kita bisa membuat peraturan, kemudian dibuat ke keyakinan kelas. Mungkin lain kali kita bisa belajar lagi tentang mungkin bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik itu seperti apa gitu. Tapi keyakinan kelas itu adalah cara kita untuk mendisiplinkan murid-murid gitu ya. Ada kaitannya mungkin dengan materi yang selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kan, kalau segitiga itu kan saling berhubungan ya, dimana itu ada prosesnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
menurut teori kontrol kita akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Berarti apa ya? Akan berusaha untuk melakukannya. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki alasan. Ya. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Jadi keyakinan kelas tadi yang dibuat itu sebagai landasan kita untuk merestitusi siswa. Misalnya, ketika keyakinan kelas itu adalah saling menghargai, misalnya seperti itu. Berarti ketika anak itu ramai di kelas, murid-murid itu ramai di kelas, itu kita balikan. Apakah dengan ramai di kelas itu ada apa itu? Menghargai orang lain? Ternyata tidak. Itu akan melanggar apa itu, tidak menghargai orang lain. Ya. Bagian dasar segitiga restitusi mengubah identitas anak dari orang yang gagal dan melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas mencapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah divalidasi langkah 3. Kemudian anak yang akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang-orang yang diinginkan. Jadi proses segitiga restitusi itu adalah, sederhananya adalah menyederhanakan biar anak itu sadar akan perilakunya, dan berdasarkan keyakinan yang mereka yakini, yaitu dalam hal ini keyakinan kelas. Ini ada satu video, tapi bisa di play nggak coba? Ini ini ketika saya praktek, tidak ada, ketika menjumpai anak-anak sedang tidur. Nah, ini praktek saya. Nah, ini prosesnya adalah menanyakan pertama bahwa itu menyadarkan bahwa tidur itu adalah hal-hal yang wajar. Ketika ngantuk itu suatu yang lumrah. Berarti anak tidur itu kan kesalahannya. Kemudian kita meyakinkan ke anak bahwa biar anak itu paham bahwa anak itu ngantuk itu biasa. Manusia pun bisa, guru pun bisa ngantuk. Mungkin dengan saya pun pernah ngantuk juga gitu. Langkah yang kedua tentu
tentang keyakinan kelas ya, meyakini bahwa dengan belajar ngantuk itu akan tidak menghargai guru dan mengikatkan keyakinan kelas yang dibuat. Akhirnya anak tersebut itu mau memperbaiki itu ya, memperbaiki anak dari dalam sendiri itu, memperbaiki perilakunya seperti itu. Ini kebetulan nggak ada suaranya, ada suaranya speaker gitu. Oke. Speaker saya di sana nggak ada speaker. Keluar dari sini. Nah ini adalah tanya jawab. Dari sisi itu alasan mengantuk itu seperti apa ditanya. Terus kita sebagai guru juga menerima alasan tersebut. Kemudian kita juga ngantuk itu manusiawi, wajar. Tetapi itu ngantuk itu juga tidur ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mengganggu pelajaran. Mengganggu pelajaran apa? Mungkin ketinggalan, atau mungkin gurunya juga mungkin jengkel ketika nggak diperhatikan buat tidur, karena gurunya nggak nyaman gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru ketika ada anak yang tidur merasa nggak dihormati ya ketika pas pelajaran tidur. Nah itu karena kita balik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang seperti itu? Keyakinan kelas mungkin kita saling menghargai, yaitu poinnya adalah menghargai guru tersebut. Kemudian anak tersebut atau murid tersebut itu dengan sukarela untuk memperbaiki perilakunya. Ini ada video yang kedua. Ini praktek saya kemarin ya. Nah, ketika anak buang sampah. Nah ini yang kedua, ketika anak membuang sampah itu proses pertama itu adalah memberikan membuat anak itu sadar. Jadi apa alasannya, terus meyakinkan kepada anak kita seperti ini, bahwa membuang sampah itu perlu ya. Sampah itu memang perlu dibuang karena kita nggak kepakai gitu ya. Tetapi ada poin-poin yang kita mungkin melanggar keyakinan kelas, mungkin dari menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tentu adalah untuk membuat kelas itu nyaman. Kaitannya dalam melanggar keyakinan kelas yang dibuat, gitu ya. Ini akhirnya sama seperti yang tadi prosesnya. Saya buat video. Akhirnya setelah ini anak tersebut memperbaiki, mengambil sampahnya kembali dan menempatkannya di tempat yang sama. Itu seperti ini.
dari 2 video tersebut ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas presentasi pembelajarannya ini sangat menarik sekali bagi saya sendiri, dan ternyata di sini saya pun menemukan hal baru seperti tidak diperbolehkannya boleh tetapi jangan terlalu ini untuk ribet ke anak, terus hukuman juga seperti itu, jangan menghukum anak. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan tentang segitiga restitusi ini, di mana ketika dalam satu waktu itu ada beberapa murid yang bermasalah, ada beberapa murid yang bermasalah. Nah, itu apakah kita juga harus melakukan itu ke setiap anak? Nah, kalau seperti itu berarti waktunya kan akan berapa lama? Itu kan akan membuang waktu kita juga, Pak. Kita harus waktunya sudah jam pulang, ternyata masih ada anak-anak lagi yang harus kita. Nah, itu seperti apa untuk permasalahan seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, itu balik lagi ke fungsi dan tugas guru, bahwa kita juga tugas guru adalah mendidik, ya. Tentu kalau semua menjadi salah adalah mungkin sebagai provokator semua dalam suatu kelas, mungkin ada banyak salahnya. Sebetulnya proses restitusi itu kan mandiri, ya, paling banyak itu mandiri, karena saya yakin murid-murid itu motivasinya dalam membuat, misal berbuat onar di kelas itu ramai bareng, itu motivasinya tentu berbeda. Kita mungkin harus selektif, ya, ketika mendapati kelas yang ramai atau mungkin berantem gitu, ya. Tentu antar setiap person itu berbeda. Mungkin di satu sisi itu untuk melindungi diri, yang satu lagi dilecehkan, maksudnya dilecehkan harga dirinya karena diolok-olok, misal seperti itu. Maksudnya dilecehkan, diolok-olok, bukan karena perkara lain. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin di satu kelas mungkin sering terjadi itu diolok-olok dengan nama hewan, itu mungkin karena harga dirinya direndahkan, itu akan tantang gelut, itu seperti itu. Terus seperti itu. Ada. Mohon maaf Bapak, yang saya maksud itu bukan mereka melakukan kesalahan bersama-sama, tetapi misalkan dalam satu ruang itu ada 36 siswa, yang satu main HP, yang satu ngantuk, yang satu gojek, yang satu, nah itu bagaimana langkah kita selanjutnya? Langkah selanjutnya tentu mandiri, ya, satu-satu. Itu tetap satu-satu. Meskipun harus menghabiskan waktu, saya yakin itu solusinya. Tetapi mungkin karena tidak harus pada waktu itu, tetapi paling bagus itu pada waktu yang cepat. Tentu menjadi tantangan sendiri ketika kesalahan itu dilakukan oleh banyak murid pada waktu yang bersamaan. Kita harus mungkin pandai mana yang kira-kira sebagai kira-kira yang sangat urgent untuk ditangani itu yang mana? Oh, yang si A, oh ini cuma ngantukan, ya, itu biarkan aja dulu. Yang lain mungkin yang perlu membantu untuk mungkin sering jahil, si B mungkin sering jali orang lain, lah. Mungkin kita juga fokus pada mungkin yang fokus untuk membuat kelas itu jadi kurang nyaman untuk belajar. Jadi kita fokus untuk yang urgent dahulu, kemudian baru ke tingkat-tingkat yang selanjutnya sampai yang mungkin hanya berdampak kepada mereka sendiri, seperti tidur di kelas. Itu juga dampaknya sebenarnya cuma untuk dirinya sendiri, bukan orang lain.
Mungkin kalau ada yang anak itu sering jahili teman, itu mungkin perlu penanganan khusus karena mungkin berdampak kepada kenyamanan kelas. Terima kasih Bapak atas pencerahan. Nah, yang selanjutnya pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman ketika belum dilakukan ini ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana cara menjelaskan apa saya itu kurang atau mungkin bisa dilanjutkan. Cukup? Dirasa cukup. Terima kasih atas waktunya dan mengganggu waktu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga dengan materi ini bisa mendapatkan wawasan dan merubah mindset kita ya, sebagai bahwa disiplin itu yang semula kita harus patuh terhadap aturan, tetapi ternyata disiplin itu memang dari dirinya sendiri, bukan dari atas kehendak orang lain. Dari saya cukup sekian. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.